Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sekalipun umat Nabi Muhammad SAW merupakan umat terakhir yang dikeluarkan oleh Allah Ta'ala, namun Allah Ta'ala sangat memuliakan serta menyayangi mereka dengan menganugerahkan berbagai bentuk kemuliaan baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Di antara kemuliaan dan kasih sayang Allah kepada umat ini di akhirat kelak adalah bahwasanya Allah akan memasukkan sebanyak 70.000 orang ke dalam surga tanpa melalui penghisaban serta tanpa diazab terlebih dahulu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan masuk surga dari umatku 70.000 orang tanpa hisab. Mereka tidak meminta untuk dikai berobat dengan besi panas, tidak pula meminta untuk diruqyah, serta mereka tidak bertatayur, percaya kepada mitos, dan mereka hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Lalu bangunlah Ukasyah bin Misom sambil berkata, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Dia menjadikan aku bagian dari mereka." Lalu Rasulullah bersabda, "Kamu termasuk dari mereka." Kemudian bangun lagi orang lain sambil berkata, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Dia menjadikan aku bagian dari mereka." Maka Rasulullah bersabda, "Sungguh Ukasyah telah mendahuluimu dengannya." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim. Hadis yang mulia ini memiliki banyak faedah, namun pada kesempatan ini kami hanya akan menyebutkan satu perkara dari faedah-faedah yang terdapat di dalamnya, yaitu sifat-sifat umat Nabi Muhammad SAW yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sifat-sifat umat Nabi SAW yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang mulia ini adalah: yang pertama, la yakstaun, yaitu mereka tidak meminta orang lain untuk mengobati diri mereka dengan besi panas jika mereka sakit. Sekalipun berobat dengan besi panas merupakan bagian dari pengobatan yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW, namun beliau membenci hal itu. Bahkan beliau melarang umatnya untuk melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, pengobatan itu dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu goresan alat bekam, berbekam, minum madu, atau kai, cap penyakit dengan besi panas. Dan aku melarang umatku dari kai. Hadis riwayat Bukhari. Karena berobat dengan besi panas termasuk dalam kategori mengazab dengan api, dan itu tidak dibenarkan oleh syariat. Oleh karenanya, seseorang dilarang untuk berobat dengannya kecuali dalam keadaan sangat terpaksa dengan syarat dia tidak meminta kepada orang lain untuk melakukannya. Dan kalaupun ada orang yang mau membantunya dalam masalah ini, maka orang yang membantu tersebut harus betul-betul ahli dalam pengobatan ini. Dan hal ini tetap dibenci dan tidak disenangi oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Dan aku membenci kai serta aku tidak menyukainya." Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, la yastarqun, mereka tidak meminta orang lain untuk meruqyahnya jika tertimpa sesuatu. Meminta orang lain untuk mengkai atau meruqyah diri termasuk bagian dari meminta-minta kepada sesama makhluk, dan meminta kepada makhluk terdapat kehinaan. Oleh karenanya, orang-orang yang senantiasa bersandar kepada Allah, mereka tidak akan pernah merasa butuh kepada makhluk dengan mencukupkan diri bertawakal kepada Allah semata. Jadi, jika mereka ditimpa oleh sesuatu, maka mereka akan meruqyah diri mereka sendiri. Begitu pula jika dia terpaksa untuk berobat dengan kai, maka mereka akan mengkai diri mereka sendiri dengan tidak meminta-minta kepada orang lain untuk mengkainya. Kemudian mereka bertawakal kepada Allah, dan hal ini merupakan bagian dari kesempurnaan tauhid seseorang. 3.
La yatatayyarun. Mereka tidak pesimis dengan mitos yang ada, baik dengan sesuatu yang dapat dilihat ataupun yang didengar, bahkan yang dapat dicium baunya. Percaya dengan mitos termasuk perbuatan yang diharamkan oleh syariat, karena dia termasuk bagian dari bentuk kesyirikan, yang mana dia tidak dapat dihilangkan kecuali dengan bertawakal kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mitos merupakan kesyirikan dan tidak ada seorang pun di antara kita melainkan mereka terpengaruh dengannya. Namun Allah akan menghilangkan pengaruh tersebut dengan tawakal. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang keempat, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka senantiasa bertawakal kepada Tuhan mereka dalam segala hal dan keadaan, dan tidak bersandar kepada selainnya. Karena orang yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan selalu mencukupkan kebutuhannya. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Tolak ayat 3. Inilah 4 sifat yang tertanam pada 70.000 umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Perlu kita ketahui juga, ada 70.000 orang lagi bersama setiap 1.000 orang dari mereka, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau, Tuhanku Azza wa Jalla telah menjanjikanku untuk memasukkan dari umatku 70.000 orang ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dalam setiap 1.000 orang ada 70.000 orang bersama mereka, dan 3 kali cidukan dari cidukan Tuhanku Azza wa Jalla. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Ibnu Al-Athar mengatakan ini merupakan kinayah tentang sangat banyaknya jumlah mereka, dan ini menunjukkan betapa banyaknya jumlah mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab dari umat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menjadikan kita sebagai bagian dari mereka dengan menanamkan sifat-sifat ini pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silakan di-share agar kebaikan tersebar ke seluruh alam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.